Jadi kita ada pertemuan ini, ya, ada pertemuan ini tinggal 2 kali lagi, ya, tinggal 2 kali lagi. Jadi oleh karena itu, ya, setelah saya setelah saya lihat ada sama saya Japrian, ada sama saya Japrian atau yang Uya Bapak gitu ya, tentang masalah kurva perpotongan ISLM. Maka tadi saya kirim sama sama kalian link contoh yang kedua tentang keseimbangan ISLM. Ya. Andre Daniel, oke, ada semua ya, bagus. Nah, masalah tugas, saya senang, ya, saya senang masalah tugas, ya. Cuma ada sama saya kenangan untuk tugas ini. Jadi kemarin kemarin saya marah. Ternyata marah itu tidak bisa lewat sampai pagi. Paginya itu saya nyesal, ya. Sehingga ada teman-teman yang japri bapak begini begono, ya. Paginya itu langsung saya jawab, ya nggak usah. Nah, itu artinya kasih orang tua terhadap anak itu luar biasa. Marah itu hanya biasa, tapi kasihnya luar biasa. Masalah daftar-daftar yang ngirim tugas, Nur Apipi sama bapak udah kirim, ya. Tapi sok kopinya belum saya terima, ya. Kemudian tugas yang kedua dari Kasmiati, nama-nama sudah saya kirim. Tapi saya sangat salut tentang karakter Diego Willy. Diego Willy ngirim WA sama Kasmiati. Sekarang ini masa pandemi, PPKM. Sehingga itu alasan Diego Willy tidak mengirim. Kemudian yang kedua, karena masa pandemi PPKM ini, akhirnya dia ngirim PDF. Dengan alasan karena pandemi PPKM ini, pendapatan dia berkurang. Bagi saya jawaban dia ini, jujur aja, sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Ya, memang semua kita merasakan PPKM. Tapi yang lain kok bisa? Yang saya lihat di sini niat untuk patuh kepada aturan. Saya bilang kan dikumpul, ya. Saya bukan hanya melihat kualitas daripada tulisan Anda, yang saya lihat karakter Anda. Tapi dengan alasan Diego Willy, ini PPKM, kemudian pendapatan berkurang. Pertanyaan saya, apakah Diego Willy yang paling miskin saat ini? Kalau kita lihat tempat jum dia, ya, jika kita lihat tempat jum dia sekarang, nggak memungkinkan hanya untuk ngirim paket. Mungkin ngirim paket itu mungkin cuma 20.000 lah ya, 20.000 ya. Kalau di Gosin atau apa, kita taruh 50.000. Seandainya saya suruh memiliki buku wajib, buku wajib itu harganya 200.000. Anda tidak punya alasan begini begono. Tapi yang saya lihat di sini, selalu saya katakan kebenaran tergantung keikutan alasan. Tapi karena alasan Diego Willy, saat ini PPKM, pendapatan berkurang, sehingga tidak bisa mengirim tugas. Bagi saya sangat menyedihkan. Memang sebuah aturan, ya, sama Kasmiati, semua dikumpul. Jadi itulah ternyata memang. Jadi ada dalam istilah orang Batak. Ini saya, dalam bahasa Indonesianya saya Sandro Lumanggaul. Sandro Lumanggaul. Sandro, Coba. tolong terjemahkan dulu ya. Ada ada pernah kamu dengar pepatah orang Batak? Jika begu di kampung, begu di Jakarta. Pernah kamu dengar itu? Pernah? Pernah, Pak. Coba terjemahkan dulu, diforminin dulu. Tapi agak
Oh, kamu lahir di Jakarta ya? Enggak, Pak. Anak saya aja yang lahir di Jakarta. Bisa. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, yang artinya di situ karakter itu sangat sulit berubah, sangat sulit berubah. Ya, ada di sini sama saya punya kasus, yaitu yang pertama kemarin, nama saya lupa tapi yang pasti saya ingat Yose Lombu. Tapi dia ada perubahan. Ini saya lihat Diego Willini nggak ada perubahan. Saya baca uya dia sama Kasimiati, sangat menyakitkan. Masa gara-gara 20.000 untuk ngirim itu nggak bisa, sehingga dikirim PDF? Saya bukan melihat materi yang Anda tulis yang utama. Yang utama yang saya lihat, kepatuhan Anda. Jadi karakter kepatuhan itu tidak ada saya lihat. Oke lah Willy, kalau kamu mau berubah, berubahlah. Kalau kamu mau pintar berenang, berenanglah. Jika kamu Willy mau pintar bernyanyi, bernyanyilah. Mumpung ada kesempatan. Kita pertemuan 2 kali lagi, ya. Kita pertemuan 2 kali lagi. Ya. Dari awal Bapak katakan sama kalian, Bapak enggak menilai kepintaran kalian yang utama. Kepintaran kalian itu Bapak berikan bobot itu hanya 0,5. Bobot karakter yang Bapak lihat. 0,55. Yang 0,5 lagi, 0,05 itu peraturan. Ya. Artinya apa? Mohon maaf ya, mohon maaf. Kendati pun nilai Anda jatuh ya. Tapi jika saya buka rekaman, karakter Anda bagus, enggak menutup kemungkinan Anda lulus. Kalau Anda perhatikan Uya Group hari ini, saya bangga sama Johannes. Ya, ada perubahan. Hanya dibalas aja Uya Bapak kayak gitu, Bapak senang. Maka saya buat jempol 10. Jadi kalau Johannes, Iya, Pak. tolong ajari satu bangsamu ini Willy ini masalah etika. Ya, tolong ajari, ya. Saya sama Johannes ini salut, jujur aja salut. Kalau kita baca dulu tulisan dia, Uya dia di grup, sangat sangat sadis. Sampai saya pingin ketemu sama dia di kampus, biar saya lihat dulu orangnya. Ternyata lama-kelamaan dia berubah. Itulah buah yang manis. Jadi Johannes, Iya, Pak. Iya, Pak. kamu tuntun, kamu bimbing dulu Uli ini, biar punya etika yang bagus. Iya, Pak. Saya lihat kalau masalah kebandalan, kamu jauh lebih bandar dari dia. Ya, tapi kamu kok bisa berubah? Iya, Pak. Ya, tanggung jawab kamu itu. Ya, kalau nggak bisa kamu arahkan dia, kamu yang kena hukum. Iya, Pak. Ya, jadi ini Indra Fernando, Johannes, Sandro, yang semua kalian dari Korea Utara semua. Kalian bertiga, Indra Fernando, Johannes, Sandro. Kalian tuntun, kalian bimbing Diego Illini untuk berkarakter yang bagus. Pengalaman Johannes. Saking saya kesal, saya japri Johannes biar kami ketemu di kampus. Ternyata dia japri saya. Saya salut. Ya. Jadi, kita masih ada 2 pertemuan lagi ini. Indra, Johannes, Sandro, kalian bimbing teman kalian Diego Willy ini, ya. Biar jangan cuma kalian bertiga yang ke surga, biar dia juga ikut ke surga, ya. Baik, Pak. Ya. Jadi pertemuan yang akan datang, jika ternyata Diego Willy masih seperti itu, kalian bertiga yang salah. Tidak ada murid yang salah adalah guru. Ya. Oke, itu masalah tugas. Jadi saya selalu ingat pesan saya, ya. Saya selalu ingat pesan saya. Ya, saya selalu ingat pesan saya. Nama-nama yang memberikan tugas, itu semua saya simpan. Bagi yang tidak memberikan, apa boleh buat? Ya, apa boleh buat? Hidup itu keras. Jika hidup itu nikmat, yang di kuburan sana semua akan bangkit. Oke,
Jadi Nur Afifi, Kasmiati, Dek, terima kasih Dek ya atas bantuan kalian. Mau membantu Bapak ya. Ya Pak, sama-sama Ah, Pak. jadi yang pasti ya, saya sangat terima kasih, sangat terbantu. Gimana Nur Afifi? Gimana tadi apanya? Kurbannya di rumah masih banyak? Banyak Pak, tapi udah dibagi-bagiin Pak. Inilah kalimat yang kurang bagus kan? Langsung dia ponis, Bapak mau minta. Langsung diponis, udah dibagi-bagiin. Inilah karakter yang gak bagus. Kamu takut banget dibagi-bagi deh. Takut banget Bapak minta. Inilah contoh karakter yang kurang bagus deh ya. Tolong deh berubah. Jika kalian mau berenang, pintar mau berenang, berenanglah. Jika kalian mau pintar bernyanyi, bernyanyilah. Jika kalian mau berubah, berubahlah. Jadi tolong deh, hidup itu bijak. Kuping dua, mulut satu. Banyak mendengar dulu, baru bicara. Jadi Kasmiati ini langsung dibilang, tapi Pak, udah dibagi-bagi. Langsung takut dia Bapak minta. Andre, gimana kabar Andre? Andre Daniel. Baik, Pak, baik. Oke, sekarang Dek, saya fokus dulu untuk mengulangi materi kemarin ya, karena ada sama saya Japri tentang salah persepsi tentang perpotongan kurva ISLM, apakah selalu ya, seperti contoh yang Bapak buat ya. Makanya sengaja Bapak buat itu kemarin ya, sengaja Bapak buat. Nah, ada kalian lihat materi Dek? Ada kalian materi? Ada Pak. Nah, perhatikan. Ada Pak. Jadi misal ini contoh kedua ya, ini contoh kedua. Ini contoh kedua ya. Nah, ini contoh kedua. Tolong perhatikan deh. Jadi, ini contoh kedua, kemudian yang contoh pertama kemarin, saya buat seperti ini. Pada contoh kemarin itu, kebetulan, tolong tanda kutip. Tolong Anda stabilio. Tolong Anda buat dengan tinta merah pernyataan ini. Pada contoh kemarin, kurva LM ini ya, kurva LM ini pada tingkat bunga 2%, pendapatan 200. Pada tingkat bunga 2%, pendapatan 200. Ya. Kebetulan sama dengan kurva IS pada tingkat bunga 2%, pendapatan 200. Ini kebetulan sama. Dan kebetulan keseimbangan pasar barang sama pasar uang terjadi pada waktu tingkat bunga 2% dan pendapatan 200. Jadi tidak selamanya kurva LM itu ya akan memiliki keseimbangan pada waktu tingkat bunga yang sama dengan kurva IS. Tidak ya. Itu salah satu alasan mengapa tutorial berikut ini Bapak buat ya. Karena ya, soal ujian sudah Bapak buat ya, soal ujian sudah saya buat. Dari contoh 2 ini ada soal itu sekitar 8 soal. Ada soal itu sekitar 8 soal. Ya. Demak tunggu ya, lagi batuk. Ada soal itu sekitar 8 soal, maka langsung perhatikan ya, perhatikan. Jadi dari jawaban soal yang tadi, pasar barang fungsi shaping ini, investasi ini. Ya, investasi ini. Dalam keseimbangan perekonomian dua sektor, shaping sama dengan investasi. Nah, ini fungsi shaping, ini investasi. Jika disederhanakan ya, dapat di sini fungsi IS. Jika berbicara fungsi IS, berarti itu di pasar barang. Ya, di pasar barang. Nah, ini kita apakan ini, singkatkan ini karena Anda sudah paham ini. Kemudian, yang fungsi IS. IS sama dengan 400 dikurang 50R. Pada tingkat bunga 1%, pendapatan itu Anda ganti R ini. Anda ganti menjadi 1, sehingga pendapatan di sini dapat 350. Ya. Jika pendapatan 350, Anda masukkan ke fungsi shaping ini.
pendapatan 350, maka dapat shaping di sini 37,5. Dengan cara yang sama, pada waktu tingkat bunga 2%, maka pendapatan itu di sini sebesar 300. Pendapatan yang 300, Anda masukkan ke fungsi shaping, maka shaping dapat 25. Nah, perhatikan di sini. Jadi di sini, pada waktu tingkat bunga 2%, shaping itu 25, artinya apa? Pada waktu tingkat bunga 2%, dalam pasar barang, investasi sama dengan shaping. Jadi, pada waktu tingkat bunga 2%, shaping itu 25, maka otomatis investasi itu juga 25. Demikian juga pada tingkat bunga 1%, shaping itu 37,5, otomatis investasi sama dengan 1%. Karena dalam perekonomian dua sektor di pasar barang, keseimbangan terjadi pada waktu shaping sama dengan investasi. Sampai di sini, Dek. Masih bisa, Dek, terima? Bisa, Pak. Saya kalau Johannes sudah senyum, saya senang. Berarti Johannes sudah bisa, ya? Bagus. Oke. Nah, jika bisa, nah sekarang kita di pasar uang. Keseimbangan di pasar uang terjadi pada waktu MD. MD ini singkatan daripada money demand. Money demand ini adalah M1 plus M2, sama dengan penawaran uang. Permintaan uang untuk transaksi yang disingkat dengan M1. Ini penawaran uang untuk M2 yang disingkat dengan M2. Ini permintaan uang untuk spekulasi dan penawaran uang 80. Jika disederhanakan, ya, maka dari sini fungsi LM itu adalah 110 tambah 50 R. Inilah fungsi LM. Maka kemudian pada waktu tingkat bunga 1%, dimasukkan R ini 1% ini ke fungsi LM. Ya, maka didapat seperti ini. Maka M2 sama dengan 50 ya, saya ulang ya. Jadi waktu tingkat bunga 1%, nilai 1% ini dimasukkan ke fungsi LM di sini. Sehingga pendapatan dapat 150. Pada waktu pendapatan 150, nanti berapa tingkat bunga? Itu nanti yang kita cari. Nah sekarang, karena ini tingkat bunga 1%, maka berapa M2 pada waktu tingkat bunga 1%? Ini persamaan M2, yaitu permintaan uang untuk spekulasi. Anda ganti 1 di sini, dari angka ini, maka M2 50. Penawaran uang keseimbangan terjadi pada waktu M1 tambah M2 sama dengan MS sama dengan MD. M2 itu dapat 50, sementara penawaran uang itu 75. 75. Maka M1 itu adalah penawaran uang 80 ya, ini 80. Maka M1 itu 30. Jadi pada waktu tingkat bunga 1%, pendapatan 160, M2 50, M1 30. Dengan cara yang sama, waktu tingkat bunga 2%, ya. Dengan cara yang sama, waktu tingkat bunga 2%, pendapatan 210, M2 Anda ganti tingkat bunga di sini 2, M2 25, maka M1 sama dengan 55. Nah, sampai di sini, Dek. Masih bisa, Dek? Willia, nggak ada ya? Oke. Ridatul Ais, masih bisa sampai sini, Dek? Bisa, Pak. Gimana tadi? Sudah makan daging kurbannya tadi, Dek? Dari Ridatul Ais? Tadi sudah masak daging kurbannya? Udah dimasak? Belum, Pak. Masih jadi daging Pak biasa. Oh, mungkin nanti malam ya. Nanti malam ada yang nyate. Kalau kami di lingkungan kami di sini, ya, di lingkungan saya di Cipinang, biasanya itu malam-malam nyate. Ya. Jadi kami juga di sini nanti malam akan makan sate juga. Nah, sekarang kita masuk kepada
keseimbangan ya. Jadi keseimbangan, maaf, pada waktu tingkat bunga 1%, ya, tingkat 1%, M1 memiliki persamaan min 50 tambah 0,5 Y. Tadi waktu tingkat bunga 1%, M1 itu sebesar 30. Artinya apa di situ? Pada waktu M1 30, tingkat bunga 1%, pendapatan berapa? 160. Ya. Demikian juga pada waktu tingkat bunga 2%, M1-nya itu yang ini, ya. M1 ini yang ini, Anda tinggal masukkan tingkat bunga 2% ke sini, tadi sudah dapat 55. Maka waktu tingkat bunga 2%, pendapatan 210. Saat itu M1 55. Nah, fungsi IS yang ini, fungsi LM yang ini. Keseimbangan terjadi pada waktu nilai 400 dikurang 50R sama dengan 110 tambah 50R. 110 pindah ke sebelah kiri dikurang menjadi 290. Yang min 50 pindah ke kanan menjadi 100R. Maka R itu dapat 2,9. Artinya di sini, keseimbangan perekonomian dalam pasar barang dan pasar uang terjadi pada tingkat bunga 2,9% dan pendapatan 255. Yang 2,9% ini Anda masukkan ke persamaan fungsi IS yang ini, tapi dapat juga Anda masukkan ke fungsi LM. Ya. Oke. Sampai di sini, Dek. Masih bisa semua, Dek? Helen. Masih bisa, Helen? Oke, sampai di sini semua masih bisa. Risma, Risma Siagian. Ya, Pak. Nama kamu saya ingat betul deh, karena kamu tinggal di daerah Sitorang, ya. Karena dari kampung Silisma ini satu langkah lagi ke surga. Nah, oke. Panji, mana Panji? Oh, Panji tadi izin tadi ya. Oke, semua bisa ya. Nah, perhatikan ini semua fokus ke sini ya, karena sudah masuk kurva ini kurva. Nah, bagaimana penurunan kurva ISLM ini? Perhatikan, ya. Pada waktu tabungan sebesar 250, 25, pendapatan itu 300. Pendapatan naik menjadi 350, maka tabungan itu menjadi 37,5. Dihubungkan ini, inilah yang menjadi fungsi pendapatan. Dalam keseimbangan perekonomian, saving sama dengan investasi. Maka nilai pada sumbu vertikal ini pindahkan ke sini. Jika saving 37,5, investasi 37,5. Jika saving 25, maka investasi 25. Mengapa nilainya sama? Karena dalam keseimbangan perekonomian, saving sama dengan investasi. Langkah berikutnya, bagaimana memindahkan nilai pada sumbu vertikal ini ke sumbu horizontal. Memindahkan ini dengan cara menarik garis 45 derajat, ya. Ditarik garis 45 derajat ini. Sehingga nilai pada sumbu vertikal sama dengan nilai pada sumbu horizontal. Artinya, titik ini dengan ini sama. Jika di sini 25, maka ini 25. Jika di sini 37,5, maka ini 37,5. Oke, sampai di sini masih bisa nih, Dek? Masih bisa? Bisa, Pak. Nah, Dek tolong ya. Bisa. Kalau Anda kurang bisa, tolong langsung interupsi, Dek ya. Karena saya katakan ada 10 soal dari materi hari ini, dari sini, dari kurva ini, ya. Baik, Pak. Nah, kemudian kita lihat di sini. Sumbu horizontal ini pindahkan ke bawah, yaitu investasi di sini. Waktu investasi tadi 37,5 di sini, kemudian investasi 25. Kita mengetahui ada fungsi permintaan investasi. Investasi itu dipengaruhi tingkat bunga. Waktu tingkat bunga berapa investasi terjadi 25? Tadi dari perhitungan kita dapat waktu tingkat bunga sebesar 2%.
Waktu tingkat bunga berapa investasi 37,5? Tadi sudah kita hitung waktu tingkat bunga sebesar 1%. Jadi semua angka-angka ini dari perhitungan yang di atas. Nah, kemudian nilai pada sumbu horizontal pendapatan ini pindahkan ke bawah. Maka pendapatan di sini. Ya. Nilai pendapatan yang 350 ini turunkan ke bawah. Ya. Pada sumbu ini adalah sumbu tingkat bunga ini. Pindahkan ini ke sini. Yang 350 pindahkan ke bawah ini. Pindahkan dia ke bawah 50. Ini. Nah, 350 ini perhatikan ya, garis ke atas. Perhatikan garis ini, perhatikan ke sini, perhatikan ke sini. Ini tadi terjadi pada tingkat bunga sebesar 1%, ya. Sementara yang 300 ini terjadi pada tingkat bunga yang 2%. Nah, jika Anda hubungkan ini, ya, di sini 2, ini 1. Inilah kurva IS, ya. Sampai di sini saya lihat dari tugas dari kemarin Anda masih bisa, ya. Perdina Veronica gimana, Dek? Bisa, Dek? Bisa, Pak. Jadi orang tua sudah pergi, Dek. Kamu harus jaga ibu. Kamu harus kuat. Orang tua kan senang di sana lihat Perdina Veronica dapat nilai A pengantar ekonomi makro. Ya, Dek, ya? Iya, Perdina, ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pasar uang, ya. Perhatikan di sini mulai agak apa ya? Rancu. Pada waktu tingkat bunga 2%, permintaan uang untuk M2. Permintaan uang untuk M2 itu, ya, sebesar 25. Sebesar 25. Pada waktu M2 25, pada waktu M2 25, ya, pindahkan ini semua ke bawah 25. M1 itu ada sebesar 55. Ya. Dari mana 55? Karena 55 tambah 25 80. Ya. Nah, sekarang waktu tingkat bunga 1%, waktu tingkat bunga 1%, M2 itu sebesar 50. Sebesar 50 ini, ya. Maaf, ini salah tadi apanya nih? Jadi waktu tingkat bunga 1%, M2 50. Waktu M2 50, maka M1 30. M1 30. Perhatikan. Di sini saya mau perhatikan ya. Waktu M1 sebesar 30, itu terjadi pada tingkat bunga 1%. Waktu M1 30, pendapatan itu berapa? Ya, pendapatan itu sebesar 160. Nah, ya. Waktu M1 30 rupiah itu terjadi pada tingkat bunga 1%. Pendapatan yang 160 pada tingkat bunga 1% pindahkan ke atas. Kemudian waktu M155 itu terjadi pada tingkat bunga 2%. Ya. Tarik garis ke sini. Nah. Waktu M155 terjadi pada tingkat bunga 2%, dan ini terjadi pada pendapatan sebesar, nah perhatikan di sini. Pendapatan sebesar 210. Ya. Ada 2 titik di sini, ada 2 titik. Jika 2 titik dihubungkan, itu akan berbentuk garis lurus, ya. Nah, jika dihubungkan ini akan berbentuk garis lurus. Ini yang disebut dengan kurva LM, ya. Maka kurva LM ini, ya, kurva LM ini dipindahkan dia ke atas, pindahkan ke atas seperti ini, ya. Jadi jika kemarin kebetulan pada tingkat bunga yang sama di sini, pada tingkat bunga 2%, ya, keseimbangan di sini. Nah, pada contoh ini, kurva LM ini pindahkan ke atas, maka keseimbangan tadi terjadi pada pendapatan sebesar 255 dengan tingkat bunga 2,9%. Nah,
Jadi ada perbedaan contoh kedua ini dengan contoh yang pertama. Dek, tolong dulu ya, Bapak ulangi dulu sini dulu. Karena ini ada yang japri saya nih. Pada waktu M1 Rp30 terjadi pada tingkat bunga 1%. Ya. Dari mana 1%? Karena ini tarik garis ke sini, ini tarik ini terjadi pada tingkat bunga 1%. Waktu M1 30 itu terjadi pada pendapatan sebesar 160. Pendapatan yang 160 ini pindahkan ke atas, atau titik ini pindahkan ke atas. Artinya apa? Ini tadi terjadi pada tingkat bunga 1%. Pada waktu M1 55 itu terjadi pada tingkat bunga 2%. Ya. Dan pendapatan itu berapa? Tadi sudah kita hitung, pendapatan itu sebesar 210. Dapat satu titik di sini. Titik ini pindahkan ke atas. Pindahkan ke atas ini. Nah, ini kurva LM. Ini pindahkan ke atas. Karena pada tingkat bunga 2%. Jadi yang 55 ini terjadi pada tingkat bunga 2%. Ya. Maka dengan demikian, pindahkan dia ke atas. Nah, inilah kurva LM. Nah, perpotongan kurva IS sama LM, disitulah keseimbangan. Jadi pada contoh pertama itu, kebetulan, ya, keseimbangan itu pada tingkat bunga 2% dan pendapatan sama dengan 300 di sini. Ya. Jadi kemarin itu kurva LM memiliki bentuk seperti ini, sehingga ada mahasiswa beranggapan selalu berpotongan pada titik di sini. Bukan ya. Ini saya utarakan, bukan. Maka dengan demikian, inilah kurva keseimbangan. Oke. Jadi Bapak sangat berharap ini, ya. Jadi yang japri Bapak sangat terima kasih, ya. Sangat terima kasih. Berarti Anda paham, ya. Oke. Dari keseimbangan ISLM ini, saya ulangi, ada 10 soal. Ada 10 soal. Contoh soal yang saya buat untuk ISLM ini nanti. Jadi jika ada soal, langsung Anda kerjakan dulu. Contoh untuk soal seperti ini, ya. Contoh untuk soal seperti ini. Diketahui persamaan seperti tadi di atas. Maka yang saya tanyakan, keseimbangan perekonomian di pasar barang dan pasar uang terjadi pada tingkat bunga 2,9%. Benar atau salah? Benar. Dengan pendapatan 255. Benar. Pada waktu tingkat bunga 2%, M2 itu sebesar 25. Benar atau salah? Benar. Waktu M2 25, maka M1 sebesar 50. Benar atau salah? Benar. Waktu M1 55 itu terjadi pada tingkat bunga 2%. Benar atau salah? Benar. Dan pendapatan yang terjadi waktu M1 55 adalah 160. Benar atau salah? Benar. Jadi soal kita nanti semua benar salah, sama seperti pada waktu UTS, ya. Jadi, saya ulangi. Soal kita nanti sama seperti UTS benar salah. Benar salah. Jadi sebelum UTS nanti kita akan kuis. Jadi kuis ini sebagai bahan Anda untuk menghadapi UAS. Oke. Sampai di sini deh. Ada yang mau ditanyakan? Biar kita masuk materi baru. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Priska Abigail. Oke. Ada pertanyaan, Dek? Sejauh ini belum sih Pak, paling saya mau coba belajar sendiri dulu perhitungannya nanti. Gini ya. Ada dulu. Iya, jadi kan kalau Anda langsung paham ini udah luar biasa, Anda sudah bisa dosen, ya. Nah, tapi dengan Anda dengar, kemudian nanti Anda baca buku, dan jika Anda berkenan, Anda membuka tutorial itu, ya. Saya ulangi ya, tutorial itu saya buat bukan agar saya menjadi YouTuber, bukan. Membantu Anda di masa pandemi ini. Karena kita nggak bisa kuliah tatap muka. Karena kuliah online ini, untuk mata kuliah seperti ini, membutuhkan ibadah yang tinggi. Seandainya saya hanya saya gunakan, yang penting materi saya share.
saya nggak mau capek. Bisa kok. Tapi, dengan masa pandemi ini, kita dituntut untuk beribadah. Saya nggak mau materi yang saya berikan itu ibarat nanam benih di pinggir jalan, setelah benih itu ditanam, datang burung, dimakan. Saya pingin benih yang saya tanam itu tumbuh di tanah yang subur. Jadi tutorial ini saya ulangi deh, ini untuk membantu Anda sebagai bagian dari ibadah, bukan agar saya sebagai YouTuber, bukan. Jadi saya bisa mengetahui sebenarnya, ya, saya bisa mengetahui siapa yang sudah mendengarkan, siapa yang belum. Saya tahu betul, ya. Saya punya software, ya, untuk mengetahui siapa yang sudah membaca. Tapi dengan catatan nama Anda sesuai dengan nama yang Anda buat di Gmail Anda, ya. Saya punya software, siapa yang sudah membaca dan berapa lama dia dibaca. Di situ saya kadang agak kesal. Saya sudah capek buat seperti ini, tapi Anda tidak mau. Karena bagi saya, dengan ada masa pandemi ini, kita dipaksa untuk taat beribadah. Jika saya gunakan egois saya, tutorial ini bukan kewajiban saya. Saya berikan materi. Saya kirim ke grup. Selesai. Oke. Karena waktu sudah habis, saya perpanjang dulu Zoom, ya. Atau sebelumnya. Ya.